Bayangkan sebuah hukuman yang tidak hanya melibatkan rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga menguji daya tahan tubuh dalam kondisi yang sangat ekstrim. Sebuah hukuman yang melibatkan laut dan mengharuskan seorang korban untuk berhadapan langsung dengan kekuatan alam dengan hidupnya tergantung pada keberuntungan semata. Hukuman itu dikenal dengan nama kill howling. Asal-usul Kehl berasal dari Angkatan Laut Eropa pada abad ke-17 hingga ke-19. Sebuah periode yang penuh dengan pertarungan maritim, perompakan, dan perang. Hukuman ini terutama diterapkan pada pelaut yang dianggap melakukan pelanggaran berat, seperti pencurian, desersi, atau ketidakpatuhan terhadap perintah. Namun, kill howling bukan hanya hukuman biasa. Ia dirancang untuk memberikan efek jera yang mengerikan. Proses kill howling. Kill howling dilakukan dengan cara yang sangat brutal. Pelaut yang dihukum akan diikat dengan tali dan kemudian diseret di bawah kapal. Proses ini dimulai dengan dilemparkan ke dalam air di salah satu sisi kapal, kemudian tubuhnya diseret sepanjang lambung kapal sampai ke sisi lainnya. Lalu mereka diangkat kembali ke atas kapal dengan tubuh mereka yang tergores dan terluka parah oleh terumbu karang, potongan kayu tajam, dan bagian kapal yang kasar. Namun, yang membuat hukuman ini begitu mematikan adalah kenyataan bahwa pelaut tidak selalu selamat. Banyak dari mereka yang tidak mampu bertahan karena tercekik atau terluka terlalu parah atau bahkan karena terdampak dan tenggelam ke dasar laut. Alasan di balik kill howling. Kill howling bukan sekadar hukuman fisik. Ia juga berfungsi sebagai pembelajaran moral bagi seluruh awak kapal. Bagi kapten kapal dan pihak berwenang, kill howling adalah cara untuk menunjukkan dominasi. Karena pada masa itu, kedisiplinan di kapal sangat penting. Anggota kru yang tidak patuh atau yang berperilaku buruk dapat membawa kerusakan besar bagi misi kapal. Kill howling adalah cara untuk mencegah ketidakpatuhan dan pelanggaran. Bayangkan, para pelaut akan selalu ingat hukuman yang mengerikan ini, terutama setelah melihat seseorang dihukum. Kasus terkenal kill howling. Salah satu kejadian paling terkenal yang melibatkan kill howling adalah ketika seorang pelaut Inggris bernama Thomas Tin dihukum dengan cara ini. Dia dituduh mencuri barang-barang milik awak kapal dan juga dianggap melawan otoritas. Setelah dihukum dengan kill howling, dia terluka parah dan meninggal. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang dan menjadi sebuah peringatan nyata bagi siapa saja yang berpikir untuk melawan aturan di kapal. Sejarah kill howling dan penghapusannya, kill howling bertahan cukup lama sebagai hukuman yang sah di kapal-kapal militer dan dagang, terutama di Angkatan Laut Inggris, Belanda, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Namun, praktik ini mulai ditinggalkan pada awal abad ke-19 ketika reformasi Angkatan Laut dan kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia mulai tumbuh. Walaupun demikian, kill howling tetap menjadi simbol dari kekejaman dan kekuasaan dalam sejarah maritim. Penutup episode kill howling adalah salah satu contoh bagaimana alam bisa digunakan sebagai alat untuk menghukum. Ia bukan hanya ujian fisik yang mengerikan, tetapi juga psikologis karena korban tidak hanya menghadapi hukuman, tapi juga ketakutan akan kematian yang datang dari kedalaman laut. Dan ini baru hukuman nomor 5. Masih banyak lagi hukuman lainnya yang akan kita jelajahi di episode-episode mendatang. Setiap hukuman membawa cerita yang mengingatkan kita bahwa sejarah sering kali penuh dengan kegelapan dan penderitaan manusia.